Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillah, pada sesi kita kali ini kita sambung kembali sesi Q&A tanya jawab seputar tentang ilmu rahasia magnet rezeki. Pertanyaan kita kali ini dari salah satu sahabat villa kita, peserta dari seminar magnet rezeki online. Ya, Masya Allah. Pertanyaannya adalah, Pak Sofi, bagaimana sih menghilangkan rasa benci dan dongkol terhadap orang yang pernah mendolimi kita, baik orangnya yang masih hidup ataupun orangnya sudah meninggal? Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah izinkan kami ya untuk menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Allah tuntun lisan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sahabat-sahabat villa, terkait dengan orang-orang yang pernah mendolimi kita, ya, bagaimana agar kita kian mudah lapang untuk bisa memaafkannya, mengikhlaskannya. Hal yang pertama yang harus kita dasari, landasi adalah, ketahuilah sahabat-sahabat villa, segala sesuatu ya di luar kendali kita itu sejatinya adalah ya wujud zatnya Allah Ta'ala. Ya. Loh, kok bisa Pak Sofi? Gini sahabat villa, ya, dalam hidup ini sejatinya ada dua hal. Satu, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan saat kita ini bisa fokus, ya, ini salah satunya adalah melepaskan perisai rezeki di zona kita, bisa terus ya memperbaiki kualitas ibadah kita. Itu adalah hal yang bisa kita kendalikan. Kita bisa mengikhlaskan, memaafkan, itu hal yang bisa kita kendalikan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu? Hal-hal yang menimpa diri kita di luar kendali kita, termasuk orang-orang yang mendolimi kita, kejadian-kejadian yang menimpa kita dari orang lain, dari makhluk-makhluk yang lain. Sejatinya itu ada yang mengendalikan, ada yang menjalankan. Ya, ketahuilah bahwa daun yang jatuh saja dalam Al-Quran disampaikan bahwa itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sesuai dengan ketentuan ketetapannya Allah. Bayangin sahabat-sahabat villa, artinya ketika ada orang yang mau mendolimi kita, 100 juta orang, seluruh Indonesia sekalipun mau berbuat tidak baik kepada kita, jika Allah tidak ya mengizinkannya, jika Allah tidak berkenan sekalipun, maka mustahil itu akan menimpa kepada kita. Jadi mau ratusan juta sekalipun orang mau mendolimi kita, jika Allah tidak izinkan, Allah tidak ya ridho, pastilah itu tidak akan menimpa kita. Tapi mengapa dari miliaran manusia, miliaran makhluk Allah, kenapa yang didolimi oleh orang lain itu adalah kita? Mengapa Allah izinkan orang itu mendolimi kita? Jadi yang harus kita fokuskan adalah bukan lagi orangnya, tapi mengapa kok Allah masih izinkan itu menimpa kita? Orang-orang yang mau berbuat tidak baik itu kenapa masih menimpa kita? Artinya ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan pesan kepada kita. Artinya ada sesuatu yang Allah sejatinya ingin mendidik diri kita. Jadi fokus kita bukan lagi kepada orang yang mendolimi kita. Ya, fokus kita hanyalah kepada mengapa kok Allah itu justru izinkan kejadian itu menimpa kepada kita. Artinya ada sesuatu hal yang belum tepat dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Dan bersyukurlah jika kita masih menyadarinya. Artinya apa? Allah inginkan kita untuk terus mendekat dan kembali bersimpuh kepada Allah. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian ini, sehingga kita terus memperbaiki diri kita. Bayangin sahabat-sahabat, jika kita berbuat tidak tepat ya menurut Allah, di sisi Allah, kemudian kita dibiarkan saja oleh Allah, itulah di zona istidraj. Tapi saat kita pernah berbuat gak baik, berbuat yang gak tepat, kemudian Allah tegur kita lewat apa? Lewat orang-orang di sekitar kita, menghadirkan kejadian-kejadian seperti ini. Maka saat dihadirkan kejadian ini justru kita bersyukur Allah masih sayang dengan kita, Allah masih ingin selamatkan kita, Allah masih ingin bersihkan kita dari dosa-dosa kita, Allah masih ingin kita bisa semakin bersih. Saat kapan? Saat nanti bisa memantaskan diri kita terus untuk bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni surganya Allah. Karena dengan lewat wasilah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan diri kita, justru inilah menjadikan ladang penyempurna amal soleh kita. Justru inilah menjadikan salah satu jalan kita semakin dekat dengan surganya Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu ya kesedihan, suatu penyakit, suatu kegundahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah bersihkan dia dari dosa-dosanya. Maka apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, dari sabda dari Rasulullah SAW ini? Artinya bisa jadi
orang-orang yang pernah mendolimi kita, orang-orang yang berbuat itu justru menjadikan kendaraan kita untuk semakin dibersihkan dosa-dosa kita. Saat kapan? Saat kita bisa ridho menerima kejadian ini. Tapi saat kita belum bisa ridho, artinya justru ini tidak bisa menjadikan pembersih dosa-dosa kita, malah justru sebaliknya. Saat kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu kendaraan, inilah salah satu batu loncatan, tangga kita untuk semakin dekat dengan surganya Allah, kita bisa ridho, ikhlas menerimanya, maka Allah kian ridho dengan kita, kita pun kian dihadirkan rezeki akbar, rezeki terbaik untuk bisa semakin dekat dengan Rabb kita. Dan satu hal lagi, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala, saat kita masih dihadirkan orang-orang yang belum berbuat baik dengan kita, maka disitulah sahabat-sahabat filah, artinya Allah sedang menaikkan kualitas derajat kita. Allah sedang berikan ujian kepada kita, apakah kita pantas untuk dinaikkan level diri kita, derajat kita di sisi Allah atau tidak. Maka bismillah bagi sahabat-sahabat filah yang saat ini sedang berjuang, semoga bisa lulus dari ujian Allah Ta'ala ini. Yuk bismillah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jika ingin sahabat-sahabat filah ingin mendalami ini, ada satu jurus khusus di ilmu rahasia magnet rezeki, jadi sikap terbaik jika didolimi. Bagaimana caranya? Karena saat kita didolimi ini adalah bagian dari Allah berikan satu waktu khusus, waktu yang sangat munajab kita untuk berdoa. Artinya saat orang-orang itu didolimi, doanya itu sangat mustajab, dan tidak ada penghalang antara doanya orang-orang sedang didolimi dengan Allah Ta'ala. Artinya apa? Allah sengaja berikan waktu khusus yang terbaik, yang sangat mustajab untuk kita bersimpuh menghadap kepada Allah Ta'ala dan akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah sebagaimana para nabi, para aulia, saat dihadirkan ujian, saat di berbagai kedoliman orang lain menimpanya, justru beliau mendoakan kebaikan kepada siapapun. Maka jika saat ini sahabat-sahabat filah masih ada yang sedang posisinya didolimi, maka bersyukurlah, inilah waktu yang sangat mustajab sahabat-sahabat filah untuk berdoa, karena tidak ada penghalang antara hamba-hamba Allah yang sedang didolimi dengan Rabb-nya. Maka jika saat ini sedang didolimi, punya amanah agar segera lunas, maka segeralah berdoa. Dan doanya bukan hanya untuk diri kita, tapi doakan pula orang-orang yang saat ini sedang mendolimi agar diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena itulah rezeki yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Saat kita menjadi wasilah perantara dihadirkannya hidayah orang lain melalui perantara kita.